Selamat sore ya Bapak Ibu, selamat datang di Trimegah Webinar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heri Barsariando, saya Research Analyst dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Dalam tema hari ini, atau disebut Prodia, Embracing the Future Healthcare, tentunya kita akan menggali lebih dalam dari narasumber kita. Tapi sebelum kita lanjut ke acara kita, terlebih dahulu saya akan bacakan beberapa peraturan yang harus kita sepakati dulu. Pertama, jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silahkan ketik aja di kolom Q&A. Nah, nanti setiap pertanyaan akan dipilih oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber ya. Nah, tentunya bagi Bapak Ibu yang juga sebenarnya belum mengikuti sosial media dari Trimegah, bisa follow Instagram kami di Trimegah Sekuritas untuk mendapatkan informasi hangat, update terkait market, dan jadwal dari event-event Trimegah selanjutnya, seperti acara IG Live Trimegah Market Talk yang akan kami adakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis pada pukul 11.30 WIB. Dan selama puasa ini juga kita bakal ada Trimegah Invest Talk yang akan hadir setiap hari Jumat pukul 16.00 WIB. Nah, nanti juga ada satu lagi tuh Trimegah Clubhouse setiap hari Selasa dan Kamis pukul 19.00. Nah, di acara hari ini tuh juga akan ada giveaway yang akan dipersembahkan oleh IDX kepada 10 orang dengan pertanyaan terbaik hari ini. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu untuk tetap stay ya di acara kita pada hari ini. Nah, oke, kita bisa langsung lanjut ke acara kita nih. Bapak Ibu yang hadir, tanpa berlama-lama lagi ya, saya ingin memperkenalkan sedikit narasumber kita pada hari ini. Yang pertama itu ada Ibu Dewi Mulyati, selaku Presiden Director dari Prodia Widya Husada. Lalu ada juga Bu Liana, CFO dari Prodia Husada. Dan juga ada Bu Fandri dan Stephanie, selaku Investor Relation Manager dari Prodia Widya Husada. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita kasih floor-nya aja ke Prodia untuk bisa memulai presentasi dulu kali ya sekarang, nanti kita lanjut ke Q&A session. Oke, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih Pak Heribertus dan Trimegah untuk arrangement hari ini ya. Jadi kita akan, sebelum kita mulai Q&A, ada baiknya kita kenal dulu Prodia dan apa yang sudah dilakukan Prodia selama 40 tahunan belakang ini. Seperti kita tahu, Prodia merupakan salah satu perusahaan laboratory industries yang mempunyai market share dominan di Indonesia. Pada tahun 2020, revenue kita mencapai 1,87 triliun dengan jumlah kunjungan 3,606 million patients, dan juga kita sudah melayani kurang lebih 14.000 tes selama tahun 2020 dengan jumlah outlet yang paling banyak di Indonesia. Kita punya 267 outlet yang tersebar di 34 provinsi dan 128 kota di seluruh Indonesia. Prodia sendiri berdiri pada tahun 1973 ya. Experience-nya kita sudah cukup banyak dengan 48 tahun pengalaman terutama di lab industry. Prodia merupakan pioneer dan leading clinical laboratories yang paling direcognize di seluruh Indonesia. Jadi top of mind kita tahun 2018 yang lalu kurang lebih sudah 60%. Dan kita merupakan independent lab yang memiliki paling banyak change dengan market share 39,2%. Prodia sendiri merupakan the first and only the clinical lab yang mendapatkan akreditasi dari College American Pathologist. College American Pathologist itu adalah semacam akreditasi untuk lab ya. Kalau misalnya di rumah sakit biasanya GIC. Nah, kalau di lab itu CAP, College American Pathology, yang menandakan bahwa standar operations proses pengelolaan hasil di Prodia itu hampir sama dengan
lab-lab di Amerika. Prodia merupakan the first clinical lab yang juga menerima NGSP certification untuk SBA1C testing dan juga untuk SNI ISO 15189. Jadi SBA1C ini adalah standar untuk pengelolaan manajemen diabetes di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Oke, kalau kita lihat Prodia berdiri dari bulan Mei di 1973, kemudian kita mulai melakukan partnership dengan NUH itu tahun 1990, kemudian terus berkembang. Ya, ini akan saya poin yang penting-penting aja. Kemudian 2012 Prodia adalah satu-satunya dan the first lab klinik yang mendapatkan sertifikasi dari College American Pathologist. Kemudian di tahun 2016 Prodia melakukan IPO ya dengan total free float itu 25%. Di tahun 2018 kita melakukan launching next generation lab pertama di Indonesia. Jadi kita sudah mempunyai research lab, evaluation lab, molecular diagnostic laboratories, mass spectrometry, spiration science, anatomical pathology lab. Jadi Prodia satu-satunya independent lab yang saat ini mengerjakan DNA testing secara mandiri, tidak dikirim ke vendor-vendor yang lain. Kemudian pada tahun 2020, pada saat COVID terjadi, Prodia adalah satu-satunya private independent lab yang menggunakan Cobas 6800 untuk pemeriksaan PCR COVID testing. Jadi Cobas 6800 itu merupakan satu-satunya lab yang fully automatic sehingga hasil tes kita dapat lebih cepat dan lebih banyak. Market share Prodia saat ini 39,2%, diikuti dengan 5 pemain utama lainnya sebesar 33,9%. 5 pemain utama itu adalah Kimia Farma, Pramita, Parahita, Biomedica, dan Sito. Kemudian diikuti oleh pemain-pemain independen yang lain yang cukup kecil-kecil sebesar 26,9%. Kurang lebih saat ini ada 1.000 laboratory clinics independen. Kalau kita lihat dari CAGR pertumbuhan total independent lab secara revenue, CAGR 3 tahun terakhir untuk industri laboratories itu 8,3%. Sementara Prodia dari tahun 2017 sampai 2019 kita mencapai CAGR 9,1%. Dalam ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Prodia jauh lebih cepat dibandingin dengan industri lab secara keseluruhan. Nah, apa sih yang service yang di-offer oleh Prodia? Kita punya banyak segmen di Prodia, punya juga banyak tes-tes yang mungkin banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Kita melakukan routine testing. Routine testing itu adalah tes-tes umum seperti tes gula darah, kolesterol gitu ya. Kemudian kita punya esoteric test atau advanced testing, itu seperti tes DNA, kemudian tes imun yang tidak dimiliki oleh pemain lainnya. Total tes yang bisa kita lakukan kurang lebih 2.000 sampai 3.000 testing. Internally atau yang kita lakukan lokal itu kurang lebih 800 jenis tes pemeriksaan. Saat ini kita juga sudah melakukan predictive, preventive, personalized packet testing yang related dengan tes-tes genomik atau DNA testing. Kita juga mengerjakan non-lab testing seperti pemeriksaan EKG gitu ya, kemudian juga USG, kemudian ada X-ray juga di beberapa cabang-cabang kita. Selain itu, Prodia juga menjadi referral lab services bagi industri kesehatan yang lain. Jadi beberapa rumah sakit atau lab klinik juga mengirimkan sampelnya kepada Prodia untuk dikerjakan di fasilitas kita. Kita juga punya general medical check-up service yang biasanya digunakan oleh perusahaan pada waktu pre-hire process atau general medical check-up rutin secara tahunan.
Kita juga punya specialty clinic yang fokus ke anak-anak, kemudian wanita, dan senior citizen. Saat ini specialty clinic kita ada di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Kita juga memberikan dokter consultations di beberapa klinik kita yang kita namakan Prodia Health Center. Kemudian di Prodia Health Center biasanya kita menyediakan preventive treatment seperti untuk pemberian vaksin ya. Jadi seperti kita tahu belakangan itu vaksin pneumonia gitu ya, itu sangat diminati. Itu juga yang kita dapatkan di cabang-cabang kita. Type of customer yang kita punya, kita ada walk-in customer, itu adalah individu yang datang ke lab Prodia. Mereka minta dilakukan pemeriksaan secara rutin ataupun esoteric testing. Pembayarannya biasanya cash gitu ya, mereka menggunakan uang sendiri gitu ya. Untuk dokter referrals itu pasien yang direverse dari dokter dengan membawa form pemeriksaan atau mereka melakukan pemeriksaan di pos-pos sampling Prodia yang bekerja sama dengan dokter-dokter. Nah ini juga paymentnya sendiri out of pocket, jadi mereka membiayai sendiri pemeriksaan itu. External referrals itu adalah sampel yang kita terima dari rumah sakit atau healthcare provider seperti lab atau klinik yang lainnya atau rumah sakit. Nah biasanya pembayaran ini dilakukan oleh institusi. Corporate clients adalah customer yang biasanya datang ke Prodia karena diminta oleh perusahaan untuk melakukan check up, baik itu general check up ataupun pre-hire proses pada waktu pada mau masuk kerja tuh biasanya mereka melakukan pemeriksaan. Jadi biasanya pembayaran dilakukan oleh perusahaan. Prodia mempunyai hub and spoke model, jadi kita punya 4 hub saat ini yang menjadi referral lab, itu ada di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Tapi kita punya spoke yang saat ini kurang lebih ada 124 cabang ya. Nah, semua hub kita itu melakukan pemeriksaan advance. Sementara cabang-cabang yang kecil itu mereka melakukan pemeriksaan rutin. Jadi kurang lebih antara 300 sampai 400 jenis tes. Kalau merefer back performance kita di tahun 2020 sangat tumbuh kencang, terutama pada saat kuarter kedua ya, kuarter ketiga dan kuarter keempat. Kalau kita lihat memang pada saat government mengumumkan pandemic atau pertama kali mengumumkan COVID di bulan Maret, tahap-tahap awal itu memang kita sangat kesulitan. Beberapa customer kita juga drop visitnya mereka, cancel meeting dengan kita. Jadi di Q2 itu kita cukup suffer gitu ya. Namun manajemen dengan sangat sigap melakukan antisipasi sehingga kita lihat bahwa di akhir tahun pertumbuhan 7,4% ya, dengan total revenue 1,8 T. Kemudian kalau kita lihat quarterly revenue memang selalu di Q3, Q4 itu merupakan quarter yang cukup dominan di Prodia. Kenapa? Kalau kita lihat memang Q1, Q2 itu jadi ada seasonality di sini, jadi Q1, Q2 itu biasanya rendah. Di Q3, Q4 itu kita sudah mulai banyak company check up gitu ya, yang melakukan pemeriksaan. Kemudian juga bisnis Prodia sangat dipengaruhi oleh hari libur. Jadi kalau kita lihat pada saat Ramadan atau Lebaran biasanya revenue kita juga bergerak turun. Ini kalau kita lihat revenue breakdown by segment, ya, walk-in customer itu memberikan kontribusi 30,6%, doctor referrals 30,6%, external referrals 24,2%, corporate client 14,6%. Jadi kalau di bagian bawah berdasarkan jenis tes yang kita tawarkan, itu routine testing memberikan kontribusi 84,2%,
esoterik itu 11,5%, non-lab itu 4,3%. Sedangkan kalau dari revenue, routine testing itu hanya memberikan kontribusi 56,2%, esoterik itu 37,4%, non-lab 6,4%. Jadi di dalam esoterik ini ada pemeriksaan COVID testing yang nanti kalau kita lihat saat ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan di Prodia. Jadi kalau kita lihat revenue contribution after COVID ya, non-COVID test itu revenue kontribusinya 77,9%, sementara COVID testing itu kontribusinya kurang lebih 22%, jadi cukup signifikan kontribusinya. Sementara by volume, non-COVID testing memberikan kontribusi 92,4%, kemudian COVID testing itu ada SAR, PCR testing, antigen testing, kemudian kita punya serologi, itu secara volume memang masih kecil, 1,7%. Kemudian serologi sendiri itu kontribusinya secara volume 5,9%. Kenapa kita pisahkan? Karena memang PCR testing itu harganya cukup tinggi, sementara rapid testing itu harga per tesnya cukup rendah, itu kurang lebih 150.000. Sementara kalau PCR itu 900 sampai 1,5 juta. Kemudian kalau kita lihat kontribusi COVID-19 testing by segment, ya, corporate client itu memberikan kontribusi 26,7%, walk-in itu 22,7%, external referrals 28,2%, dan doctors referrals 22,3%. Jadi cukup tinggi memang kontribusinya. Nah, kalau kita lihat EBITDA, justru pada tahun 2020 ini EBITDA Prodia tumbuh sangat kencang. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama tentunya ada revenue recoveries di Q3 dan Q4, dan juga ada adjustment PSAK 73 ya, walaupun jumlahnya nggak cukup besar, tapi secara total pertumbuhan EBITDA itu sangat signifikan, itu 44%. Jadi EBITDA kita 24,3%. Nah, kalau kita lihat dari gross profit, memang secara profit terjadi penurunan. Itu yang pertama karena penurunan jumlah tes rutin. Yang kedua juga adanya kos-kos baru yang sebelumnya tidak ada ya, seperti kos APD, kemudian safety, kemudian untuk desinfektan, itu sangat mempengaruhi kos dari COGS-nya kita. Kemudian untuk net income juga improve signifikan, itu 27,8%. Sehingga net income kita menjadi 14,3% dengan total nilai 268 miliar rupiah. Nah, ini kalau kita lihat cost tadi seperti di awal sudah disampaikan bahwa cost kita cukup tinggi karena adanya penurunan jumlah routine testing, kemudian ada additional cost untuk PPE dan juga penurunan tes volume juga tadi. Jadi secara OPEX juga cukup bagus, kita bisa manage secara efektif menjadi 39,8% ya, itu turun sebesar 16,1%. Jadi banyak yang efektivitas dan efisien yang dilakukan oleh manajemen, baik dari G&A dan marketing cost juga yang dilakukan efisiensi. Seperti kita tahu, marketing banyak kita lakukan sekarang lewat online, lewat webinar. Jadi keep kontak dengan customer tetap kita lakukan walaupun dengan cara yang berbeda. Oke, growth strategy. Kalau kita lihat memang dari awal pada saat kita IPO kita ingin melakukan ekspansi untuk network yang kita punya. Awalnya kita mau mengembangkan 33 cabang ya, atau unit baru.
Tapi dengan situasi saat ini tentunya itu akan menjadi pertimbangan dari manajemen untuk penambahan outlet-outlet di tahun-tahun berikutnya. Apalagi saat ini kita sudah mengembangkan digital platform kita sehingga sangat mudah diakses oleh customer dan customer tinggal pilih outlet yang terdekat dengan hunian atau komunitas mereka. Jadi kita juga melakukan upgrade untuk clinical laboratory service kita, termasuk jumlah tes dan jumlah layanan yang kita bisa berikan. Jadi dalam waktu dekat kita sudah melakukan digital platform development, ya. Jadi make sure bahwa customer kita tetap bisa melakukan kontak dengan Prodia dengan mudah. Kita juga mendevelop data analytical capabilities untuk menambah business value di bisnis kita. Kita juga enhance operating efficiency, make sure bahwa yang kita lakukan itu sesuai dengan kondisi saat ini. Dan yang paling penting adalah fokus memberikan quality yang terbaik di bidang kesehatan, baik itu kualitas layanan maupun service. Di long term basically kita akan fokus untuk pengembangan next generation laboratories. Jadi next gen sama tes-tes DNA yang mungkin Bapak dan Ibu juga belum begitu kenal ya. Nanti kalau berikutnya mungkin kita bisa share juga mengenai tes-tes DNA ini. Nah ini pada awal COVID terjadi, itu banyak yang kita lakukan. Yang pertama tentunya kita aktif ikut melakukan pengembangan tes-tes COVID, termasuk PCR, antibody, antigen testing ya. Kita mulai pada bulan April gitu pada tes-tes itu, dan sampai sekarang juga Prodia juga sudah menyediakan kuantitatif antibody testing. Jadi kuantitatif antibody testing ini diperlukan untuk customer yang sudah melakukan vaksin ataukah mereka survival dari COVID, ataukah mereka juga merupakan pasien yang menerima plasma convalescence dari COVID. Kemudian juga kita create new ways of services kita perbaikin standar layanan, kebersihan, keamanan, kan kenyamanan pasien juga. Seperti kita tahu, cabang-cabang kita melakukan pembatasan jumlah pengunjung gitu ya, juga berdasarkan space yang kita punya. Kemudian juga kita memperbaiki layanan-layanan kita punya home service. Kemudian kita punya drive-thru untuk pengambilan sampel darah di cabang-cabang kita. Jadi broaden access channel kita baik fisikal maupun secara online. Kemudian juga kita memperkuat digital platform kita. Jadi tahun 2021 Januari kemarin kita baru saja meluncurkan platform Prodia Mobile yang baru yang sangat mempermudah customer baik dalam pemilihan jenis tes dan juga melakukan pembayaran. Jadi kita juga mempersiapkan diri kita, terutama pada saat WFH gitu ya, make sure bahwa semua karyawan dapat mempunyai akses untuk melakukan work from home. Kemudian kita juga melakukan kolaborasi dengan rumah sakit dalam menerima sampel pemeriksaan PCR dan juga swab sampling. Jadi kita membantu pemerintah dalam hal ini supaya PCR tes itu dapat lebih banyak dilakukan. Selain itu kita juga melakukan revisit budget dan strategi, dan itu terbukti kalau kita lihat memang net income Prodia tumbuh cukup baik, dan kemudian juga EBITDA level kita juga improve sangat signifikan. Dan kita juga melakukan people management selama pandemik, jadi make sure bahwa yang kita lakukan itu sesuai dengan business plan dan business continuity plan pada saat-saat genting ya. Dan yang paling penting adalah kita mempersiapkan diri untuk next normal, terutama post COVID-19.
dengan memberikan value yang lebih kepada customer, baik itu tes-tes baru yang related to COVID ataupun pengembangan digitalisasi. Ya, jadi kalau September itu Prodia sudah melakukan atau launching pemeriksaan PCR dengan fully automatic, itu jadi sangat mempercepat turnaround times dari pemeriksaan PCR. Nah, ini adalah contoh digital platform yang Prodia miliki. Jadi customer juga dengan gampang untuk melihat jenis tes sesuai dengan penyakit atau jenis tes yang mereka butuhkan ya. Dan juga bisa lihat cabang yang terdekat di mana dan proses pemeriksaan itu sudah sampai di mana. Dan yang paling penting adalah tes pemeriksaan itu dapat disimpan di dalam platform kita, sehingga kalau kita melakukan kunjungan ke dokter, dengan mudah kita bisa menampilkan hasil pemeriksaan kita secara online. Nah, saat ini kita punya 97,9 ribu downloaders ya, growth-nya tumbuh signifikan 250% dibandingin tahun 2019. Dan dari situ 13,6 ribu kita juga menerima order secara online, jadi tumbuh juga 62,2%. Kemudian secara revenue juga tumbuh signifikan, itu 67% dibandingin tahun yang lalu. Kita juga melakukan kolaborasi dengan Halodoc, Halo Dokter, Grab Health, Good Doctors, Traveloka, and Ticket.com. Nah, kalau kita lihat outlet development, saat ini kita punya 267 outlet gitu ya. Clinical lab, maaf tadi saya salah, jumlah clinical lab yang kita punya saat ini 148 cabang dengan jumlah POC, Point of Collection Center. Biasanya POC ini ada di doctors clinics atau di dokter private praktek dokter ya. Kemudian kita juga punya specialty clinic, saat ini jumlahnya 4 ya. Dan 12 adalah kerjasama dengan rumah sakit. Jadi kita memanage laboratories yang ada di rumah sakit. Nah, tahun ini 2021 kita memang tidak mengembangkan klinik terlalu banyak. Kita hanya menargetkan pertambahan klinik 1-2 klinik. Tapi POC tetap 20, hospital lab kita targetkan untuk tambah 1 atau 2, dan specialty clinic 1. Tapi yang paling penting adalah kita memperkuat posisi kita di digital platform, ya, karena bagaimanapun digital platform itu sangat penting untuk pengembangan bisnis kita di masa yang akan datang. Nah, ini adalah tes-tes baru yang kita launching. Jadi yang warna biru adalah tes yang kita launching selama tahun 2020. Prodia itu menargetkan penambahan tes minimal 10 jenis tes baru setiap tahun. Kenapa? Karena kita Prodia merupakan pioneer untuk tes baru. Biasanya kalau kita sudah melakukan pemeriksaan tes advance ini dan memang hasilnya bagus dan banyak membantu decision proses treatment dari dokter, biasanya lab-lab lain juga akan mengikuti kita. Jadi kalau kita lihat, ini ada jenis pemeriksaan prediktif, preventive screening yang sifatnya preventif, kemudian ada yang menegakkan diagnostik, kemudian ada yang targeted terapi, dan farmakogenomik. Jadi targeted terapi dan farmakogenomik ini tujuannya untuk pengobatan atau treatment ya. Kalau misalnya diagnosis itu lebih menegakkan kondisi pasien dalam memastikan bahwa pasien dalam kondisi sakit tersebut. Nah, kalau untuk prediktif dan preventif itu dan screening itu sifatnya awal, itu membantu untuk merubah lifestyle sehingga penyakit-penyakit yang tadinya kemungkinan bisa timbul di kemudian hari bisa kita hindari. Jadi kita punya Prodia Pulse Cardiac Makers, kemudian Expanded Lipid Profile, kita ada Prodia Wellness Genomic juga,
ya. Kemudian ada muscle bone untuk pemeriksaan muscle dan tulang. Kemudian kita punya pemeriksaan COVID testing, IgM dan IgG, SARS-CoV-2 juga, kemudian ADMA and SDMA test. Kita punya juga Prodia Skin and Hair Genomics. Jadi yang menarik mungkin Skin and Hair Genomics ya, karena ini terkait dengan lifestyle. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan pemeriksaan skin and hair, jadi kita bisa tahu kecenderungan jenis kulit kita, dan kedepannya kita bisa mendapatkan kosmetik yang sesuai dengan jenis kulit kita. Kemudian untuk diagnostik kita punya lymphoma testing, kemudian SARS-CoV-2 RNA ini untuk ini sama dengan PCR test. Kemudian kita punya tes analisa batu ginjal. Jadi kalau misalnya sudah biasanya pasien yang sudah melakukan operasi pengambilan batu ginjal itu bisa dicek apakah jenis batu yang didapatkan, jadi bisa mengatur pola makan yang sesuai untuk menghindari batu ginjal yang sama dengan saat ini. Kemudian kita juga punya interleukin testing dan systemic sclerosis profile. Nah, ini adalah jenis-jenis tes yang kita lakukan ya. Jadi yang paling baru itu adalah anti SARS-CoV-2 kuantitatif ya. Tujuannya membantu untuk melihat apakah jumlah antibodi itu yang dibutuhkan itu sudah tumbuh dan jumlahnya berapa. Walaupun secara WHO sendiri belum menentukan threshold untuk jumlah yang dibutuhkan supaya kita tidak terkena COVID. Jadi, tapi itu sangat dibutuhkan karena akan membantu apakah dalam waktu 3-6 bulan jumlah antibodi kita mencukupi atau malah turun, gitu ya. Kemudian kita punya Prodia Wellness Genomic, ya. Dan tadi sudah dijelaskan Prodia Bone Muscle and Joint Genomic. Kemudian yang paling penting adalah pulse. Basically pulse itu bisa mendetek resiko heart attack atau stroke selama 5 tahun ke depan, dan juga usia dari jantung kita. Jadi untuk ini sangat membantu untuk pasien-pasien pasca COVID, karena biasanya sesudah COVID itu fungsi pernafasan, fungsi jantung juga akan terganggu. Oke, saya rasa itu yang kita sampaikan dari Prodia. Bila ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Thank you Bu Fandri, presentasinya eye-opening banget buat klien-klien Simegah nih untuk bisa mengerti lebih dalam soal bisnis lab testing di Indonesia. Mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi tanya jawab, tapi untuk meng-kick off beberapa diskusi kita nanti ke depannya tuh saya ada pertanyaan. Ini kan di kuartal 1 sudah lewat ya Bu ya, dan kita tahu banyak development dari pandemi itu sendiri, seperti sekarang tuh vaksinasi sudah jalan dan lumayan cepat ya vaksinasi di Indonesia, dan active case juga mulai turun sedikit demi sedikit. Boleh kasih gambaran Bu lebih dalam ya, gimana di first Q ini performance dari Prodia? Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, menarik tadi sempat ada diskusi tentang kuantitatif antibody testing. Itu sebenarnya apa Bu? Dan kenapa itu menjadi penting ya? Baik, terima kasih. Saya mesti close ini dulu. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaannya Pak Herbertus, yang pertama tadi untuk Q1 ya, pengen ngintip-ngintip juga ya Q1 kayak apa ya setelah vaksin. Memang setelah melewati boleh dibilang peak dari volume testing dari COVID-19 ya di quarter 4. Di quarter 1 di Januari tahun ini tes yang terkait COVID itu sebenarnya masih cukup tinggi ya.
kita tahu PCR ya, dan belakangan kemudian di Desember itu, akhir Desember mulai ada antigen, mulai digantikan tes PCR ini dengan antigen. Nah, kalau dijumlahkan kurang lebih masih sama tingginya ya di Januari. Nah, namun setelah vaksin dijalankan sekitar akhir Januari, mulai ini pemeriksaan terhadap PCR maupun antigen tidak setinggi sebelumnya ya. Ini sebenarnya menurut saya ada dua hal. Bisa memang bisa saja ya, kita belum tahu data yang pastinya ya, walaupun dikatakan dari report harian kita punya kesan bahwa kasus COVID ini menurun ya. Tetapi bisa juga karena memang fasilitas yang melakukan pemeriksaan PCR dan antigen ini sudah semakin menyebar selain di Prodia. Jadi kalau dari data Prodia sendiri memang tes PCR dan PCR-nya menurun, antigennya juga menurun, tapi kalau dijumlahkan PCR dan antigen sebenarnya masih relatif flat. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa setelah vaksin 1 bulan, kira-kira di bulan Februari dan awal Maret, mulai ada antibodi kuantitatif untuk mengetahui lah adanya respon terhadap vaksin tersebut. Antibodi kuantitatif ini tesnya mulai meningkat ya. Jadi kalau kita jumlahkan ya tes untuk terkait COVID ya, apakah itu PCR, apakah itu tes antigen ya, dulu masih ada tes serologi yang untuk dianggap sebagai screening, namun sebenarnya itu juga tes seharusnya untuk melihat respon terhadap adanya infeksi ya. Nah, kalau kita jumlahkan itu sekarang masih berkontribusi sekitar 15% di kuartal 1 ya. Beda dengan di kuartal atau di full year tahun lalu sekitar 22%. Karena tes ini kan dimulainya sekitar April dan Maret ya. Jadi kuartal 1 itu tahun lalu belum ada tes ya, dan memang di Maret itu kan kita baru mulai masuk ke Indonesia ya, tanggal 2 Maret tahun lalu. Nah, jadi kalau kita lihat sangat berbeda. Saya tidak lagi membandingkan year on year ya, tapi saya lebih membandingkan quarter to date. Karena apa? Karena dinamikanya sangat tinggi. Ya, quarter 3, quarter 2 sangat anjlok tahun lalu. Quarter 3 mulai meningkat karena banyak tes. Quarter 4 juga. Nah, quarter 1 ini berbeda dengan quarter 4 atau quarter 3 tahun lalu. Dan mulai banyak dokter yang mulai juga membuka praktek lebih sering dibanding quarter sebelumnya atau tahun lalu. Ya, kemudian aktivitas dari walk-in customer dalam arti individual udah mulai banyak berani keluar rumah ya, dan banyak yang berani juga datang ke lab. Termasuk dengan adanya Prodia in your car, ada beberapa pertanyaan saya lihat tentang Prodia in your car, itu juga animonya sangat baik. Ya, kemudian home service dari mobile apps kami juga itu juga animonya sangat baik. Sehingga di quarter 1 ini ya, kita lihat mulai Februari lah, mulai mungkin divaksin, mulai lebih percaya diri. Dari customer individual ini mulai meningkat, dan meningkatnya cukup tinggi dibanding tahun lalu tentunya ya. Tahun lalu kan drop, apalagi di quarter 2 Maret aja sudah mulai menurun. Dokter sudah mulai banyak mengirimkan pasien karena banyak yang sudah mulai praktek juga ya. Kemudian untuk pengiriman rumah sakit walaupun tidak setinggi tahun lalu dari angka dari tes COVID, tahun ini masih bagus. Sehingga kalau kita lihat di kuartal 1 ini kami masih memiliki data yang masih harus dilihat secara finansial dengan lebih hati-hati ya, karena kan masih ada beberapa cost juga yang harus kita perhatikan lagi gitu ya. Itu pertumbuhannya sangat bagus terhadap kuartal 1 tahun lalu, tentu karena Maret tahun lalu kan sangat jelek ya. Jadi hopefully kita di kuartal 1 ini bisa growth di atas 40% year on year ya terhadap kuartal 1 tahun lalu. Jadi kalau bisa lebih sampai 50%-an itu luar biasa ya, sekitar itulah angkanya. Dan itu pasti akan mempengaruhi EBITDA kami ya, karena efisiensi yang sudah dilakukan tahun lalu sebagian besar bisa diteruskan. Jadi kita dapat leverage dari sales revenue, kita juga dapat efisiensi dari cost management, dan marginnya kuartal 1 ini
buat kami itu sangat bersyukur ya, sangat besar gitu dibanding kuartal 1 tahun lalu. Yang kedua, pertanyaan tentang antibodi kuantitatif ya, Pak Heribertus. Benar. Ya, maksudnya apa itu tes antibodi kuantitatif gitu ya? Iya, Bu. Kenapa itu jadi penting gitu di sebenarnya begini, sebenarnya yang harusnya diperiksa adalah tes neutralizing antibody. Jadi bukan tes antibodi kuantitatif yang selama ini ada di lab manapun termasuk Prodia. Prodia adalah salah satu pelopor yang pertama mengerjakan ya untuk antibodi kuantitatif. Namun pemeriksaan neutralizing antibody ini itu harus melibatkan virus hidup. Nah, oleh karenanya harus dilakukan di laboratorium dengan fasilitas biosafety level 3. Artinya itu lab yang biasanya untuk research, bukan lab untuk public service. Dan itu memerlukan waktu karena memerlukan semacam virus culture dan sebagainya, ya. Sangat tidak praktis dan tidak mungkin untuk pelayanan masyarakat. Akhirnya ada yang semacam pengganti, ya, tes pengganti. Tapi itu pun ketersediaannya di diagnostic manufacturer itu tidak banyak gitu, ya. Itu mungkin diperlukan juga sebagian untuk research, sebagian juga untuk kepentingan tertentu, dan didahulukan pasti negara yang memang bisa memproduksinya sendiri, ya. Nah, akhirnya diagnostic company ini di mana-mana ya, di Eropa, di Amerika, di Cina, saya rasa juga itu membuat satu tes yang namanya antibodi kuantitatif. Basicnya adalah serologi, mirip dengan antibodi kualitatif. Namun ada angka standarnya. Nah, sayangnya sampai sekarang angka standar yang dirujuk itu belum bisa, dalam penelitiannya belum ada angka standar yang merujuk kepada gold standard yang saya tadi bilang, yang melibatkan virus hidup. Sehingga angka berapa yang disebut sebagai protected, yang melindungi kita tidak ada. Jadi kita cuma tahu, oh antibodi kuantitatif atau antibodi kita titernya tinggi, oh rendah. Apakah itu melindungi? Tidak pasti. Jadi kalau ada Kemenkes, sebaran Kemenkes, ya WA forward dari WA macam-macam, terus WHO juga menyatakan itu benar bahwa antibodi kuantitatif ini bukan menunjukkan bahwa Anda itu imun, ya. Kalau kadarnya itu tinggi, berarti Anda berespon terhadap vaksin itu. Tapi apakah itu melindungi? Belum pasti. Kalau itu rendah, apakah Anda juga tidak terlindungi? Belum pasti. Tapi Anda hanya tahu bahwa tinggi dan rendah. Nah, faktanya adalah ternyata di hasil data kami ya, ternyata survivor atau penyintas itu hasilnya jauh lebih tinggi antibodinya dibanding yang dapat vaksin. Artinya kan berespon ya terhadap infeksi, dan pemeriksaan antibodi kuantitatif ini juga menunjukkan bahwa ada perbedaan respon antara orang yang terinfeksi beneran dengan orang yang terinfeksi tanda kutip dari vaksin. Bukan terinfeksi, kalau kami sebutnya terpapar gitu ya, artinya memang di-trigger oleh vaksin gitu. Karena itu virus mati kan, di vaksin kita kalau Sinovac itu virus mati. Itu kecuali Pfizer ataupun AstraZeneca itu bukan. Itu kira-kira. Jadi saya serahkan kepada konsumen apakah memang merasa perlu untuk memeriksa antibodi kuantitatif atau tidak. Tapi menurut saya selama tidak ada pilihan untuk mengetahui apakah tubuh kita merespon vaksin atau tidak, ya inilah tesnya. Gitu Pak Heribertus. Garit, thank you Bu, pertanyaannya cukup lengkap ya. Mungkin kita juga bisa langsung lanjut aja ke Q&A dari Q&A box. Saya bisa pilih pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama datang dari Abdullah Emir Pramudia, pertanyaan tentang laboratorium berbasis genomik. Nah Bu, bagaimana sih prospek pemeriksaan genomik ke depannya dan langkah apa yang akan dilakukan Prodia untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari pemeriksaan genomik ini? Ya, terima kasih Anda sudah tertarik dengan genomics ya, atau Prodia Genomics. Sebenarnya kita memiliki lab khusus ya di Next Generation Lab Prodia, yaitu Prodia Genomics. Jadi sebenarnya genomics testing itu ada macam-macam ya. Kenapa muncul genomics testing? Itu diawali dengan
precision medicine yang di-launch oleh Obama tahun 2015 awal. Ya, waktu itu memang triggernya adalah terhadap pengobatan kanker. Jadi ternyata cancer medicine ini sulit, ya. Kita ketahui bahwa penderita kanker itu menerima kemoterapi, dan hampir semua menerima kemoterapi ya di awal-awal pengobatan. Ternyata kemoterapi ini juga ternyata tidak selalu menolong gitu. Dan kemoterapi ini memberi efek samping yang cukup berat karena semua sel normal juga mati gitu kan. Nah, muncullah precision medicine. Bagaimana mengobati orang sesuai dengan kondisi personalnya. Apa kondisi personalnya? Yaitu genetik yang dimilikinya, gen yang dimilikinya, DNA yang dimilikinya. Jadi kumpulan dari DNA itu adalah genomics, ya. Nah, genomics yang dimilikinya apa? Nah, dalam hal pengobatan kanker atau cancer medicine, yang berbeda adalah ternyata kalaupun 1-2 orang memiliki misalnya saja kanker paru gitu ya, ternyata sel kankernya itu beda-beda walaupun sama-sama kanker paru. Nah, kemudian diteliti apa sih yang terjadi di mutasi sel kankernya dari orang satu ke orang yang lain? Oh, ternyata berbeda-beda. Jadi kalau dikasih kemoterapi, kenapa ada satu orang berhasil, satu lain enggak? Karena ya enggak berefek gitu. Akhirnya diperiksalah mutasi kankernya itu dari satu orang ke orang lain. Nah, perbedaan-perbedaan mutasi inilah kemudian merupakan dasar dari drug discovery. Ya, jadi dibuatlah obat yang dipakai untuk attack cancer dengan mutasi tertentu. Nah, bagaimana tahu bahwa kanker yang dimilikinya itu mutasinya tertentu? Harus ada lab testingnya. Jadi, sebelum diobati dengan personalized medicine, dengan obat kanker yang cocok dengan dirinya, harus diketahui mutasi dari sel kanker tersebut. Nah, itulah yang dikembangkan di lab. Dan Prodia punya banyak testing untuk mengetahui mutasi terhadap sel kanker tersebut. Nah, kita bekerja sama dengan pabrik-pabrik farmasi yang membuat obatnya. Jadi, nggak bisa dikasih obat tersebut kalau belum diperiksa labnya. Karena nggak tahu mutasinya apa. Jadi, nggak cocok kalau mutasinya A, dikasihnya B, itu nggak cocok. Nah, itulah muncul yang namanya personalized medicine, precision medicine, cancer medicine ya. Berikutnya genomics juga masuk kepada preventive predictive medicine, risk ya. Jadi belum tentu orang akan terkena jadi seperti disease risk. Jadi belum tentu orang akan terkena penyakit tersebut, tetapi dengan genomics yang diperiksa, Anda bisa mengetahui apakah Anda punya risiko ke depannya terhadap kanker, terhadap autoimun, terhadap cardiovascular disease, terhadap stroke dan sebagainya. Itu ada semua pemeriksaannya di Prodia. Nah, dengan demikian kita mengusung P4 medicine, ya, predictive, preventive, ya, personalized, and participatory. Kenapa participatory? Karena saat ini kita menyadari bahwa semua pasien atau customer, mereka tuh ingin mengelola kesehatannya sendiri. Mereka nggak mau didikte gitu. Ya, mereka akan mencari informasi sebanyak mungkin. Nah, dengan genomics ini, kita akan menyajikan inilah DNA Anda dan ini adalah risiko-risiko yang akan Anda alami ke depan, dan ada rekomendasi perubahan lifestyle dan sebagainya, exercise dan sebagainya, pola makan dan sebagainya. Jadi Anda sendiri harus aktif untuk mengelola kesehatan Anda. Nah, ini sangat-sangat potensial ya buat Prodia. Ini di tahun 2018-2019 growth-nya sangat tinggi. Ya, kita punya juga namanya Nutrigenomics, Prodia Nutrigenomics. Jadi dengan Nutrigenomics ini bisa diketahui respon tubuh Anda terhadap makanan bagaimana, atau DNA Anda bilang apa terhadap makanan, ya. Nah, ini bisa diolah sehingga Anda nanti bisa memilih makanan yang memang sesuai dengan DNA Anda dan memilih exercise, termasuk ada exercise ini yang sesuai dengan DNA Anda, ya. Jadi kita menyediakan juga di klinik-klinik kita itu dokter ahli gizi, ya, dan juga dokter ahli olahraga. Nah, Prodia ini akan terus mengusung ke arah preventive medicine. Jadi kami harapkan yang datang ke Prodia itu bukan hanya orang sakit, tapi justru orang sehat yang mau menjaga kesehatannya lebih panjang, apalagi sampai aging population begitu kan. Nah, itu yang kita harapkan. Dengan demikian
potensi untuk mendatangkan revenue di genomics ini sangat tinggi. Cancer kasusnya banyak. Kemudian orang yang sadar kesehatan dan mengelola kesehatannya sendiri pasti banyak. Saya tahu generasi muda udah lebih aware tentang itu. Jadi genomics ini peluangnya sangat banyak. Itu kalau penjelasan ilmiahnya gitu, tapi kita kaitkan dengan bisnis ya. Iya, siap Bu. Makasih banget Bu jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan datang dari Epifeni Dolok-Saribu dan Dewono. Ini saya gabungin pertanyaannya tentang tes alternatif COVID gitu. Saat ini kan Genose dan tes COVID berbasis saliva itu udah banyak dipakai ya oleh masyarakat. Nah ini itu apakah mempengaruhi performance dari produk-produknya Prodia gitu? Dan apakah ke depannya tuh Prodia ada rencana untuk membuka tes dengan metode saliva ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya tes saliva ini ya bukan tes baru untuk dengan sampel saliva ini bukan merupakan metode baru atau cara baru untuk sampling. Sudah lama biasanya digunakan untuk pemeriksaan hormon pada kelompok-kelompok anti-aging begitu. Nah, namun untuk yang infectious disease memang baru belakangan dimunculkan ya untuk COVID-19 ini. Dan juga Ginos ya. Ginos itu kan dengan blood test ya, dengan sampelnya tuh nafas begitu. Ya, kami melihat bahwa kami belum punya pengalaman sih dengan pemeriksaan menggunakan sampel saliva, dan kami sudah mengevaluasi untuk banyak hormon sebenarnya. Dan sangat tergantung dari cara pengambilan salivanya ini ya. Cara pengambilannya itu adekuat atau tidak. Bukan hanya platform tesnya ya. Sama juga dengan Ginos ya, breath test. Kami punya breath test sebenarnya, tapi kami untuk Helicobacter pylori. Kalau yang pernah dengar Helicobacter pylori ini adalah bakteri yang bisa menyebabkan inflamasi atau infeksi di lambung dan berakibat kalau panjang berakibat kanker lambung. Kami punya namanya urea breath test, UBT. Nah itu untuk melihat apakah ada enggak Helicobacter pylori di lambung kita gitu. Ya, jadi breath test ini juga enggak merupakan cara baru bagi lab ya. Tetapi kalau untuk COVID memang Ginos ini sesuatu yang baru gitu. Nah ini juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana caranya orang menghembuskan nafasnya. Jadi di urea breath test saja itu kami punya pedoman yang sangat rigid untuk mengambil sampel dan mengarahkan pasien untuk bernafas dengan benar. Bukan bernafas ya, mengeluarkan nafas ke kantongnya itu loh. Kantongnya kan yang dipakai untuk dites ya, alatnya. Nah itu yang kami sangat jaga adalah sampling. Banyak lab atau banyak awam mungkin tidak menyadari bahwa faktor keakuratan tes itu bukan hanya di labnya, tetapi juga di samplingnya. Kita sebutnya pra-analytic atau pre-analytical. Ya, jadi kalau errornya di situ, itu adalah pre-analytical error, bukan di analytical error di dalam labnya. Nah, jadi itu yang kami jaga di Prodia. Kenapa kami belum ikut bergabung dengan pemeriksaan berbasis sampel saliva ataupun tentu saja Ginos ya. Karena faktor pre-analytiknya ini, pra-analytiknya ini perlu menjadi perhatian. Ya kalau pengaruhnya terhadap bisnis Prodia, ya tentu saja ada ya, karena kan sekarang berarti testingnya berbagi toh, yang tadinya PCR antigen, ya sekarang ini akan masuk ke Ginos, akan masuk ke self testing dengan saliva, pasti berbagi. Tetapi kita makanya sejak membuat planning untuk tahun 2021, saya mengarahkan kepada tim kami bahwa kita jangan bergantung dengan COVID-19 testing. Kita harus punya breakthrough terhadap tes-tes yang lain. Dan saya melihat bahwa orang juga menyadari untuk bertahan terhadap defense mechanism ya, terhadap infectious disease, itu daya tahan tubuh itu perlu. Jadi general medical check-up yang kita harus komunikasikan bahwa hanya daya tahan tubuh Anda lah yang bisa menangkal bahaya infeksi. Kalau dulu orang takutnya terhadap non-communicable disease, takut kena serangan jantung muda-muda atau stroke,
atau penyakit-penyakit lain, orang seringkali kalau tifus sih gampang gitu ya, atau demam berdarah sekarang orang sudah mudah. Tapi dengan adanya pandemik ini yang sifatnya infectious disease, kita sebutnya communicable disease, orang mulai aware gitu. Oh ternyata harus jaga daya tahan tubuh juga ya. Jadi bukan sekedar takut sama penyakit jantung gitu. Nah inilah yang kami komunikasikan terus, dan nyata sekali mulai di Januari, apalagi Februari dan Maret, pemeriksaan berbasis check up individual itu meningkat. Jadi memang kita nggak boleh menggantungkan diri di skala bisnis Prodia hanya kepada COVID-19 testing. Oke, thank you Bu. Mungkin kita bisa ke next question terkait vaksinasi Bu. Ini pertanyaan datang dari Ahmad Ananda dan Thomas Athanasius. Itu terkait dengan vaksinasi COVID-19 ya Bu. Apakah Prodia memiliki rencana untuk memfasilitasi vaksinasi COVID yang khususnya untuk jalur vaksinasi mandiri juga, Bu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk vaksin gotong royong kan ini kan ya, vaksin gotong royong. Ini kan memang harus satu pintu ya, dan untuk Vaskes ini bukan dikelola ya, tapi kolaborasi lah. Ini melalui Kadin. Walaupun pemesanan vaksinnya itu dilakukan kepada Bio Farma, ya hanya Bio Farma, jadi nggak ada distributor seperti bahan baku lainnya gitu. Jadi harus ke Bio Farma. Tapi dan siapa yang penggunanya, yaitu perusahaan untuk employee-nya. Nah, perusahaan-perusahaan inilah yang mendaftarkan kepada Kadin, dan Kadin yang memberitahukan kepada Vaskes siapa yang berminat untuk join, untuk melakukan vaksinasi. Nah, Vaskes ini kemudian tentunya submit ya ke Kadin gitu. Nah, mekanisme ini belum terlalu jelas kepastiannya, walaupun sudah ada, sehingga vaksin yang tersedia kita juga belum jelas, dan bagaimana mekanisme antara Vaskes, Kadin, dan Bio Farma gitu. Nah, tapi kami mempersiapkan diri ya. Dan untuk vaksinasi ini hanya boleh dilakukan oleh outlets ya, atau cabang-cabang kami yang berizin klinik. Jadi supaya masyarakat tahu ya bahwa di Indonesia ini ya, untuk bisa memeriksakan lab testing itu ada izin lab klinik dan izin klinik. Kalau mau lengkap itu ke yang berizin lab klinik. Nah, tapi yang berizin lab klinik ini tidak bisa menyelenggarakan vaksin ataupun konsultasi dokter, nggak bisa. Yang bisa menyelenggarakan konsultasi dokter secara memberikan resep, ya, memberikan treatment, dan itu adalah yang berizin klinik, termasuk vaksin. Nah, Prodia sekarang ini sudah punya 64 outlet dari 64 cabang dari 152 cabang berizin klinik. Jadi kami sedang mempersiapkan kalau bisa 64 cabang tersebut bisa memberikan vaksin, ya. Dan itu requirement-nya nggak begitu simple sih, ya, untuk melakukan bisa mendapatkan license untuk melakukan vaksin. Itu. Jadi kalau ditanya marginnya, saya rasa tidak terlalu tinggi ya, karena semua di HET, semua di cap, price-nya di cap. Vaksin pasti harganya namanya juga gotong royong ya, perusahaan nggak akan di-charge terlalu tinggi, pasti ada price cap, kemudian jasanya juga yang diberikan oleh klinik juga, oleh Vaskes juga di cap. Jadi saya merasa kita tidak akan mendapatkan margin yang tinggi untuk ini. Ya, tapi kami harapkan adalah akan semakin banyak list ya dari perusahaan, ya, nama-nama perusahaan yang baru, kemudian nama individu-individu baru, sehingga kami bisa manage CRM kami untuk the next new customer, potential customer kami. Oke, thank you banget Bu atas jawabannya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, datang dari Azizia Karimasari tentang digitalisasi dari lab testing bisnis ya Bu ya. Tadi Ibu kan ada share tentang digital apps Prodia juga ya. Nah, bagaimana app-nya Bu bisnis jauh ini nih? Apakah
udah memberikan kontribusi ke revenue cukup tinggi buat Prodia. Iya, terima kasih. Sebenarnya ya, apps Prodia ini sudah memasuki tahun ketiga ya. Tahun ini, tahun ketiga atau keempat ya. Tahun ini kita meluncurkan yang new version, ya, lebih user friendly lah harapannya, dan rasanya sih seperti itu karena feedbacknya bagus ya tentang yang versi baru ini. Kalau kita tadi boleh slide-nya dimunculkan lagi. Kalau kita lihat tadi dari tahun lalu ya, bahwa ada pertumbuhan growth dari mobile apps kita itu cukup tinggi ya, sekitar 67% terhadap tahun 2019, karena orang takut keluar, kemudian kita terus mengkomunikasikan bahwa Anda bisa dibantu dengan melalui apps untuk home service ataupun untuk Prodia in your car ataupun untuk kebutuhan lihat hasil dan sebagainya. Jadi ini tumbuh sangat tinggi. Namun kalau kita lihat kontribusinya terhadap total revenue itu masih sedikit ya, masih kecil lah, sekitar 1%, ya masih kecil sekali. Dan ini saya rasa bukan karena tidak potensial, tapi memang kami harus lebih mengkomunikasikan lagi ya, bahwa Anda banyak bisa tertolong dengan ini. Dan kenyataannya kemarin bulan Maret ini kami melakukan promo sebenarnya, mudah-mudahan Anda sudah memanfaatkan dan tahu ya bahwa ada promo dari Prodia di Healthy First di bulan Maret sampai pertengahan April. Karena biasanya memang di ulang tahun Prodia 7 Mei itu kita melakukan promo yang kita sebut baksos lah ya, ada kegiatan-kegiatan tambahan lainnya. Namun karena Mei itu Lebaran, diajukan sebelum puasa gitu, dan masanya itu di April sebenarnya, awal April. Nah, tapi di masa pandemi ini sebelum-sebelumnya kita melakukan hanya 1 minggu promo itu. Tapi kalau kita melakukan 1 minggu pasti akan ada kerumunan. Ya, dulu aja kalau kita melakukan promo itu yang namanya harus pasang tenda dan sebagainya, sebenarnya kurang pantas juga sih ya, tapi karena orang datang sangat banyak. Nah, dengan itu kami buat 1 bulan, sehingga dengan 1 bulan itu bisa mengatur kedatangan pasien gitu ya. Nah, dan ini kami dorong semua registrasinya melalui mobile apps. Nah, sehingga kita melihat, belum ada evaluasinya, saya belum melihatnya, mungkin nanti setelah Q1 keluar akan dipublish, itu pemanfaatan dari mobile apps dari keseluruhan total promo ini sekitar 75% masuk melalui apps. Nah, dengan ini kami berharap ya orang semakin familiar dengan mobile apps Prodia. Kedepannya kita akan membuat semacam personal manajemen untuk health manajemennya setiap customer. Jadi mereka punya data record di dalam apps kita gitu ya, dan mereka bisa juga konsultasi karena ada telekonsultasi di Prodia juga ada platformnya. Nah, jadi justru ke depan kita mau mengembangkan model omnichannel. Jadi orang bisa datang ke Prodia, fasilitas Prodia secara langsung silahkan, tapi kalau orang nggak mau datang pun bisa dilayani melalui apps Prodia. Dan memang ini merupakan salah satu strategi Prodia ke depan untuk mengembangkan channel digital ya. Jadi kenapa makanya tahun-tahun berikutnya kita tidak akan membuka cabang tambahan terlalu banyak lagi gitu, ya. Kalau tidak potensial kita tidak membuka cabang lagi, tapi semua kita arahkan ke digital. Dan nanti aksesnya bisa melalui cabang terdekat dari rumah Anda, atau Anda bisa datang tanpa harus turun ke fasilitas, jadi di dalam mobil, Prodia in your car dan sebagainya. Ya, apalagi dengan nanti precision medicine, diharapkan kalau Anda punya data genomics di Prodia, nah itu bisa dikelola ke depannya. Jadi exercise-nya bisa dikelola, nutrition yang bisa dikelola, dan semua kita bisa pantau. Kemudian nanti masuk medical check-up-nya bisa dikelola juga di apps. Kedepannya kita mau arahkan ke personal health record ya dengan digital Prodia. Thank you Bu. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu kita. Ini pertanyaan datang dari Erik Ari Cawanta.
ini tentang potensi M&A gitu. Apakah akan mencoba melakukan akuisisi atau merger dengan perusahaan lab lainnya, dan apakah ada rencana untuk bekerja sama dengan lembaga kesehatan di luar laboratorium bisnis? Nah, itu yang pertanyaan pertama, Bu. Dan yang kedua tuh terkait tentang era BPJS ya. Itu tuh bagaimana sih Prodia mencoba meningkatkan revenue jika memang ke depannya BPJS akan berlaku gitu buat semua orang gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk M&A memang sampai sekarang kita belum punya rencana untuk itu. Tetapi aliansi dengan lab-lab di luar itu sebenarnya sudah cukup banyak ya. Kalau kita bicara send out testing, tes yang volumenya masih sangat kecil, tetapi diperlukan oleh dokter untuk mendiagnosis pasiennya atau memonitor kesehatannya, itu kami ada kerjasama dengan mengirimkan tes ke Quest Diagnostics di Amerika, lab terbesar di Amerika, dan juga NUH ya, National University Hospital di Singapura. Jadi kalau di Prodia yang dikerjakan sendiri ya, jenis tesnya tuh ada sekitar 800-an lebih gitu ya. Itu semuanya pusatnya itu ada di Keramat ya, sebagai Prodia National Reference Lab ya. Selebihnya ada di Surabaya, Makassar, dan Medan. Nah, di atas 800 tes ini kita bisa kirim ke specialty atau ke NUH, dan juga ada lab di Australia, Nutripet ya. Dengan pengiriman ini, jenis tes yang bisa di-cover oleh Prodia selama ini bisa 3.000 tes lebih ya, dengan sesuai dengan kebutuhan dokternya atau pasien. Kebanyakan dokter ya kalau tes-tes khusus seperti ini, karena dokter yang mau ngerti untuk memanage penyakit atau kesehatan pasien. Nah, untuk aliansi lainnya banyak sekali lab-lab di luar negeri, dari Jepang. Kemarin saya baru meeting dari Malaysia, Singapura gitu ya. Kebanyakan mereka emang agak sulit untuk masuk ke Indonesia ya, karena memang barrier to entry-nya sudah created by Prodia gitu ya. Prodia ada di mana-mana, di 34 provinsi, ada di 127 kota ya. Kita sekarang punya 287 outlets, karena itu selalu berubah-ubah karena POC dokternya itu suka berubah-ubah ya. Dan cabangnya ada 152 cabang ya yang beroperasi dengan izin ya. Kalau sisanya tadi itu kan di praktek dokter sebagai POC ya, point of care service. Nah, dengan begini memang barrier to entry-nya itu berat gitu ya, lab-lab dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Apalagi Prodia tuh gaya marketingnya itu scientific marketing. Jadi kita tuh bekerja sama dengan fakultas kedokteran, ada 41 fakultas kedokteran, melakukan support untuk research untuk banyak dokter, sehingga nanti setelah riset untuk degree-nya dokter ini ya, apapun ya, untuk spesialis, untuk dari mulai S1 spesialis sampai ke PhD, ya tentunya jadi tahu bahwa kualitas Prodia kayak apa, dan akhirnya jadi loyal dokter setelah mereka lulus. Nah, itu yang susah ditembus masuk ke Indonesia tuh, karena salah satunya saya rasa karena ada Prodia ya. Jadi mereka caranya untuk masuk Indonesia, mereka tuh selalu datang dengan bagaimana bisa beraliansi dengan Prodia. Nah, ini yang masih dalam meeting tuh banyak kami lakukan dengan beberapa lab dari Jepang, dari Malaysia, Singapura ya, bahkan dari Eropa juga. Jadi kami ya masih dalam masa-masa pertimbangan untuk melakukan aliansi bisnis ya. Kalau untuk refer test itu udah berjalan udah sangat lama, lebih dari 30 tahun. Kemudian yang kedua BPJS. Untuk BPJS, sejak lama kami sebenarnya sejak BPJS itu sangat aktif ada kerjasama. Untuk di kota-kota tertentu, misalnya saja Jawa Tengah dan Jawa Barat, banyak sekali klinik BPJS ya yang mengirimkan tesnya ke Prodia ya. Jadi sifatnya B2B. Jadi klinik BPJS mengirimkan tes refer ke Prodia dengan pembayaran B2B. Jadi bukan pasien yang datang tuh sampelnya ya. Nah, untuk pasien, kedatangan pasien itu kerjasama BPJS untuk program promotif preventif. Kalau Anda kenal Prolanis ya, itu untuk mengelola pasien, kesehatan pasien diabetes, hipertensi, stroke dan sebagainya, begitu penyakit-penyakit metabolik atau non-communicable disease yang diberikan oleh BPJS kalau nggak salah setiap
6 bulan gitu, termasuk pernah ada proyek untuk mencegah cervical cancer yaitu pap smear beberapa tahun lalu sangat ramai. Nah, untuk Prolanis ini cukup tinggi growth-nya sebelum pandemi ya, dan kira-kira contribution-nya itu sekitar 4% lah dari total revenue kita sebelum pandemi. Ya pas tahun lalu pandemi itu agak turun memang. Jadi potensinya cukup besar, terutama untuk promotif preventif ya. Tetapi kalau untuk BPJS, yaitu masih B2B untuk melayani klinik BPJS. Bagaimana Prodia sendiri nantinya, apakah akan jadi klinik BPJS atau tidak, sangat bergantung pada nanti bagaimana pola BPJS membuat satu mandatori, ya, apakah, karena kita nggak semuanya klinik kan, kita lab klinik. Ya, lab klinik itu tidak mandatori harus melayani BPJS sampai saat ini. Tapi kalau klinik, sebagian besar memang diharapkan menjadi klinik BPJS. Kalau kita melayani Prolanis yang promotif preventif, itu harganya cukup bagus ya secara tarif. Jadi masuk ke dalam tarif Prodia. Jadi ya itu sebagai salah satu external referral kami yang potensial. Bagus BPJS. Saya rasa cukup itu. Oke, terima kasih ya atas semua pertanyaan dan terima kasih banyak Bu Dewi atas jawabannya, sangat-sangat komprehensif. Mohon maaf buat yang pertanyaannya nggak ditanyain karena kita ada keterbatasan waktu. Nah, tapi semoga ntar ke depannya kita bisa ketemu lagi dan bisa nanya-nanya lebih lanjut lah soal Prodia ini ya. Terima kasih banyak Bu atas paparannya dan jawabannya. Sebelum acara ini berakhir, mungkin ada closing remark Bu yang ingin Ibu Dewi kasih ke teman-teman semua. Ya, terima kasih. Ya, kami bersyukur ya bahwa di antara krisis ekonomi yang dampaknya berasal dari krisis kesehatan ya, di COVID-19 pandemi tahun lalu, mungkin ya kita masih rasakan sampai sekarang, belum selesai sebenarnya. Sektor kesehatan ini masih bisa bertahan dengan baik, termasuk Prodia tentunya. Nah, bagaimana kita bisa merespon peluang ini atau situasi ini, tentunya sangat tergantung dari ketangkasan kita ya, resilience kita, bagaimana melihat kebutuhan customer. Jadi buat Prodia yang paling penting adalah voice of customer. Misalnya customer itu tidak nyaman dengan kedatangannya karena ada rasa takut datang ke Prodia. Nah, feedback ya. Nah, jadi kita sediakan fasilitas yang nyaman dan aman ya. Kemudian tentang bagaimana sulit untuk datang ke Prodia karena faktor-faktor tertentu ya, aksesnya kita menyediakan digital channel. Dan ke depan Prodia akan menyiapkan platform digital yang akan lebih lengkap lagi, dan bisnis model kita akan terus diarahkan ke menuju kepada customer centric model. Jadi bahwa pengelolaan kesehatan individual ini sekarang menjadi tren dan ini pasti dibutuhkan. Nah, kita akan mengarah ke sana. Dan saya sangat yakin bahwa Prodia akan terus berkembang dan tetap diperlukan karena Prodia ini lab terlengkap ya, dan kita terus menjaga kualitasnya dengan tadi akreditasi, sertifikasi, dan best practice yang kami buat standarnya di seluruh Indonesia. Jadi Anda sedang pergi kemanapun, Anda cari Prodia, pasti layanannya sama dan kualitasnya sama. Dan kami punya sekarang yang namanya Prodia Corporate University. Corporate University ini salah satu cara untuk menstandarkan kompetensi semua employee kami. Kami bersyukur juga sudah memiliki digital platform untuk ProU ini, Prodia Corporate University, sehingga training-training itu semua bisa dilaksanakan secara digital dan itu siap gitu ya pada saat pandemi. Jadi kita nggak panik dengan training gitu. Jadi trainingnya itu udah jalan dengan bagus, standarisasinya sangat berjalan dengan bagus, orang-orangnya tetap bisa terstandarisasi. Jadi saya optimis dan percaya bahwa Prodia 5 tahun ke depan ya kita sudah menyiapkan berbagai strategi khususnya ke arah digitalisasi, dan Prodia akan terus bertahan dan berkembang lebih bagus lagi. Oke, terima kasih Bu Dewi.
Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dan mengikuti acara Trimegah Webinar pada hari ini sampai akhir. Sebelum mengakhiri acara hari ini, Bapak Ibu yang ingin membuka rekening saham atau reksadana di Trimegah dapat melakukan secara online melalui www.trima.trimegah.id, atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi CS kami di Trimegah Sekuritas. Oke, mungkin itu aja acara kita hari ini. Sampai jumpa di event Trimegah Sekuritas berikutnya ya semuanya. Ya, terima kasih untuk Trimegah, terima kasih juga untuk semua participants yang tertarik dan memperhatikan Prodia, juga mendukung pergerakan bisnis Prodia. Oke, terima kasih semuanya. Stay safe and stay healthy ya.